Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jawabnya selamat pagi. Pagi. Kami siap belajar ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kami siap belajar. Lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kami siap belajar. Oke, baik. Sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dimudahkan dalam belajar. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Tidak. Kemana kerja? Tahu, berarti tanpa keterangan ya. Misalkan kalau kalian ada keperluan atau sakit, kalian harus membuat surat keterangan ya. Nanti surat keterangan bisa dititip ke teman. Baik. Sekarang kita akan belajar coding. Coding itu, yang dimaksud coding itu yaitu proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa programan agar komputer dapat menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, berarti kita belajar coding itu harus berpikir secara seperti komputer ya. Tapi tidak harus, kita belajar coding tidak harus menggunakan komputer atau alat sejenisnya. Kita belajar coding bisa menggunakan atau metode unplug ya, tanpa komputer. Contoh halnya, kita akan belajar dalam coding ini ada 4 pilar ya yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Apa yang 4 pilar itu? Yang pertama adalah dekomposisi ya. Dekomposisi, kemudian pola, kemudian ada lagi abstrak, kemudian yang terakhir algoritma. Nah, itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami bahwa coding itu memiliki 4 pilar ya. Yang pertama, dekomposisi. Seperti halnya kita melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Contoh halnya masalah besar ya. Dekomposisi itu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Contoh seperti halnya memasak nasi dengan kayu bakar. Memasak nasi dengan kayu bakar. Nah, ini merupakan masalah besar. Kemudian dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, bagaimana cara memasak menggunakan kayu besar, yaitu dengan dekomposisi ya. Dekomposisi itu berarti kita mempersiapkan apa yang disiapkan ketika kita mau melakukan memasak nasi menggunakan kayu bakar. Yang pertama yang disiapkan apa? Kayu bakar ya. Kemudian apa lagi? Panci, terus tungku ya, atau apa lagi? Air bersih, terus beras. Nah, itu langkah-langkah melakukan hal-hal kegiatan dalam sehari-hari itu dinamakan dekomposisi. Ada lagi algoritma. Algoritma itu
berarti langkah-langkah yang berurutan, langkah-langkah memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar itu secara berurutan. Di sini kita lihat apa saja sih. Nah, di sini algoritma itu menyusun langkah-langkah yang jelas dan runtut, ya, untuk menyelesaikan masalah tugas. Contohnya algoritma memasak nasi dengan kayu bakar. Nah, di sini yang pertama adalah ambil beras secukupnya, ya. Terus yang kedua apa? Cuci beras hingga bersih, kuah hingga mendidih. Kemudian masukkan beras ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Kemudian siapkan kayu. Yang kelima, nyalakan api, ya, dengan korek api. Api kecil. Kemudian apalagi, letakkan panci di atas tungku. Jaga api tetap menyala dan stabil. Kemudian tunggu hingga air mengering dan nasi matang sekitar 30 menit. Yang kesembilan, nah itu algoritma, ya. Algoritma itu berarti urutan-urutan proses memasak, ya. Kalau dekomposisi itu tadi berarti harus, ya, harus disiapkan bahan-bahannya dulu, kayu bakarnya siapkan, terus apinya, terus tungkunya, terus kalau menggunakan kayu bakar berarti harus pakai apa? Seengnya. Kalau seeng itu apa sih bahasa Indonesianya? Bisa pakai wajan, bisa, boleh. Kemudian ada pola, ya. Ada pola di sini. Pola. Nah, di sini definisi pola. Definisi pola itu mengenali kesamaan dan pengulangan dalam proses atau peristiwa. Contohnya begini, dalam setiap kali memasak begini, setiap kali memasak nasi, pola bersih itu yang harus kita lakukan. Jadi selalu melakukan pencucian beras 2-3 kali, itu pola bersih. Kemudian ada pola pengendalian api. Ini apinya dijaga harus stabil dan tidak terlalu besar agar nasinya tidak gosong, ya. Kemudian pola waktu di sini tergantung banyaknya nasi. Kalau nasinya sedikit berarti waktunya tidak lama, ya. Kalau nasinya banyak berarti waktunya banyak, ya. Nah, ini tentang pola. Kemudian ada lagi abstrak. Abstrak itu menyaring informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan, ya. Nah, abstraknya di sini informasi pentingnya itu beras, air, kayu bakar, api, waktu masak, panci, itu abstraknya. Nah, kira-kira apa yang Bapak jelaskan kira-kira bisa dipahami gak? Tentang mulai algoritma, pola, kemudian abstrak, dekomposisi, kira-kira bisa dipahami gak sampai di sini? Itu penerapan dalam kegiatan sehari-hari, ya, seperti yang kita lakukan di rumah. Siapa yang suka masak di rumah? Suka masak, ya, di rumah. Pasti tahu, ya, bagaimana cara-cara, langkah-langkah memasak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Ice breaking dulu, ya. Tepuk semangat. Kita ulangi, ya. Yang dimaksud dekomposisi itu yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, misalnya kita membuat nasi goreng. Ini tentunya kegiatan
kita sehari-hari di rumah ya. Siapa yang suka memasak nasi goreng? Tentunya pasti tahu bagaimana resepnya. Nah, di sini dekomposisi. Ini masalah besarnya apa? Masalah besarnya itu bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, ini merupakan masalah besar. Nah, di sini dekomposisi itu berarti dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, bagaimana cara membuat nasi goreng. Yang pertama, menyiapkan bahan. Nasi ya, terus apa lagi? Bawang, cabai, telur, kecap, dan minyak. Yang kedua, menyiapkan alat. Apa saja alatnya? Yang ketiga, menghaluskan bumbu. Yang keempat, menumis bumbu. Yang kelima, memasukkan telur dan menggorengnya. Yang keenam, yang ketujuh, aduk ya sampai rata. Jadi supaya bumbunya larut atau aduk. Yang kedelapan, menyajikan nasi goreng di piring. Nah, ini untuk dekomposisi. Kemudian ada lagi algoritma. Di sini kita lihat. Nah, adapun algoritma itu yaitu urutan langkah sistematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi diurutkan langkah-langkahnya. Contohnya algoritma membuat nasi goreng. Yang pertama apa tuh? Siapkan semua bahan dan alat. Yang kedua, ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima apa? Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Nah, di sini bisa memahami bahwa membuat nasi goreng dengan cara komputer yaitu menyelesaikan masalah atau yang disebut dengan computational thinking. Jadi berpikir secara komputer ya. Nah, sekarang dibagi kelompok ya, kelompok putri, kelompok dekomposisi. Algoritma ya. Silahkan untuk kelompok putri algoritma, kemudian kelompok putra dekomposisi. Nah, silahkan sekarang kalian membuat dekomposisi memasak apa gitu ya, atau algoritma memasak apa yang sering kita lakukan di rumah. Silahkan dicatat. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ya ke depan. Satu kelompok satu orang dipresentasikan, nanti dibacakan. Siap? Siap. Kira-kira sudah paham bagaimana dekomposisi algoritma ya? Sudah paham? Ya, silakan nanti Bapak sediakan kertas lembar ya. Nah, ini berarti kelompok algoritma dan di sini kelompok dekomposisi. Silakan dicatat dekomposisi. Misalkan mau masak apa? Dekomposisi mau masak apa? Yang kira-kira contoh konkret yang di rumah bisa dilakukan. Memasak apa biasanya? Memasak telur. Mie sama telur. Nah, itu coba diurutkan ya.
komposisinya. Berarti masalah besarnya memasak mie direbus ya. Ya silakan. Terus algoritmanya mau apa ini? Masak apa biasanya? Merebus mie sudah. Ini yang mau masak apa nih kira-kira? Tumis kangkung boleh. Nah, algoritma berarti masalah besarnya menumis kangkung. Nah, silahkan ya dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan. Satu kelompok perwakilan satu orang. Nanti anggota yang lainnya menyimak dan memberikan tanggapan. Silakan kerjakan. Jadi komposisi ini ya. Boleh panci berarti ya disiapkan pan. Kalau memasak mie rebus digoreng. Mie rebus boleh, mie goreng boleh. Menyiapkan bahan berarti apa saja bahannya? Bahan itu seperti mie, telur, itu bahan. Kalau alat ada lagi, alatnya berarti wajan alat. Berarti yang disiapkan ini apa lagi? Silakan didiskusikan ya. Didiskusikan semuanya. Semuanya diharapkan aktif ya, semuanya aktif. Silakan dibantu, saling membantu. Boleh, boleh dipasang berdiri, boleh dipasang, boleh. Mie 1 bungkus, telur 1 butir, boleh. Ini menumis kangkung. Alat untuk merebus mie apa tuh? Bisa panci atau bisa wajan juga bisa. Udah
Tutup rangkai. Sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang presentasi dari kelompok algoritma dulu nih. Silakan berdiri di depan sini ya. Silakan dibacakan. Materi 2, Pak. Iya, dibacakan coba. Algoritma urutan langkah sistem untuk menyelesaikan masalah. Contoh algoritma membuat tumis kangkung. 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Nyalakan kompor, panaskan minyak dan wajan. 3. Masukkan bumbu halus, lalu tumis bumbu sampai harum. 4. Masukkan sayur kangkung ke dalam bumbu yang sudah ditumis tadi. 5. Tambahkan masako, mecin, saus tiram, cabai, bawang. 6. Lalu tumis hingga tercampur merata dan sampai matang. 7. Kalau sudah matang, pindahkan ke piring atau mangkok. 8. Tumis kangkung siap disajikan. Nah, kira-kira lengkap kan nih? Lengkap gak? Hah? Apa kangkung langsung dimasak, dicuci, langsung dimasak, apa kangkung dipotong-potong dulu? Sebelum ditumis, biasanya kangkung seperti apa? Dipotong? Oh, dicuci, dipotong dulu, lalu dicuci ya. Baru Ditumis. berarti tadi kalau dipotong-potongnya enggak gitu ya, enggak ditulis ya. Potong-potong dulu, kemudian dicuci. Nah, gitu. Harus berurutan ya, harus berurutan mulai dari kangkung dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dicuci sampai siap saji, sampai matang ya. Nah, sekarang kelompok dekomposisi, silahkan bacakan ya. Gimana? Ada yang kurang nggak? Hah? Ada yang kurang nggak nih? Komposisi merebus mie digoreng ya? Ada yang kurang nggak? Bumbunya ya tadi ya, nggak dibaca bumbunya. Kalau nggak pakai bumbu nggak enak. Bumbunya yang ketinggalan ya, harus ditulis itu bumbu. Bumbu ketinggalan ya, nggak ditulis ya. Ya, nanti lain kali kita perbaiki ya. Sekarang tugasnya sudah selesai. Terima kasih ya. Sekarang ice breaking. Ice breakingnya apa nih, mau apa nih? Apa nih? Ice breakingnya. Tepuk 3 kali ya Pak. Tepuk 3 kali. Tiga kali. Ya, 3 kali
berarti tidak ada tepuknya. Kalau 3 kali berarti tidak ada tepuknya. Terima kasih ya.